Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Abdilalim Perdana dari Prodi TMP 2. Dan di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah tentang sistem kendali. Jadi, apa aja sih istilah-istilah yang ada di sistem kendali? Terus ada berapa banyak istilah-istilah yang ada di sistem kendali? Untuk yang pertama, yaitu yang pertama yaitu masukan. Masukan atau input adalah rangsangan dari luar yang diterapkan ke sebuah sistem kendali untuk memperoleh tanggapan tertentu dari sistem pengaturan. Nah, masukan juga sering disebut respon keluaran yang diharapkan. Terus yang kedua, ada istilah kendali yang namanya keluaran. Yaitu keluaran adalah tanggapan sebenarnya yang didapatkan dari suatu sistem kendali. Terus yang ketiga ada plan, yaitu seperangkat peralatan atau objek fisik di mana variabel prosesnya akan dikendalikan. Misalnya, pabrik, reaktor nuklir, mobil, sepeda motor, pesawat terbang, sampai penukar kalor, bejana tekan, atau pressure vessel, robot, dan sebagainya. Terus selanjutnya yang nomor 4 ada yang namanya proses. Yang mana proses ini adalah merupakan berlangsungnya operasi pengendalian suatu variabel proses. Nah, misalnya proses kimiawi, fisika, biologi, ekonomi, dan sebagainya. Terus yang kelima ada yang namanya sistem. Jadi sistem adalah kombinasi atau kumpulan dari berbagai komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Terus yang keenam ada yang namanya diagram balok. Jadi diagram balok itu bentuknya itu seperti kotak persegi panjang. Nah, digunakan untuk mempresentasikan model matematika dari sistem fisik. Terus yang ketujuh ada yang namanya fungsi alih. Nah, perbandingan antara keluaran atau yang disebut juga dengan output terhadap masukan atau input suatu sistem pengendalian. Nah, suatu misal fungsi alih sistem pengendalian loop terbuka, nah, seperti gambar 2.3 seperti ini, dapat dicari dengan membandingkan antara output terhadap input. Terus yang kedelapan ada sistem pengendalian umpan maju. Nah, sistem kendali ini disebut juga dengan sistem pengendalian loop terbuka. Jadi ini namanya sama sama saja dengan sistem pengendalian loop terbuka. Nah, pada sistem ini keluaran tidak ikut andil dalam aksi pengendalian. Terus yang kesembilan ada sistem pengendalian umpan balik. Nah, istilah ini sering disebut juga dengan sistem pengendalian loop tertutup. Nah, pengendalian jenis ini adalah suatu sistem pengaturan di mana sistem keluaran pengendalian ikut andil dalam aksi kendali. Kalau yang pengendalian loop terbuka itu untuk sistem keluarnya itu tidak ikut andil dalam pengendalian. Akan tetapi ketika di pengendalian sistem loop tertutup ini, pengendalian itu ikut andil. Jadi sistem keluaran pengendalian ikut andil dalam aksi kendali. Terus yang ke-10 ada yang namanya sistem pengendalian manual. Nah, yang mana faktor manusia ini sangat dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Nah, peran manusia itu sangat dominan dalam menjalankan perintah, sehingga hasil pengendalian akan dipengaruhi pelakunya. Jadi untuk sistem pengendalian manual ini, kebesaran atau faktor manusia itu sangat dominan. Pengendalian dari faktor manusia itu sangat dominan. Nah, ini langsung tangan berfungsi untuk mengatur permukaan fluida dalam tangki. Untuk permukaan fluida dalam tangki bertindak sebagai masukan. Nah, sedangkan penglihatan bertindak sebagai sensor. Terus selanjutnya itu ada yang namanya sistem pengendalian otomatis. Nah, sistem pengendalian ini faktor manusia tidak dominan. Kalau yang tadi manual didominasi oleh manusia, nah untuk yang otomatis ini faktornya
itu tidak didominasi oleh manusia dalam aksi pengendaliannya. Nah, peran manusia itu digantikan oleh sistem controller yang telah diprogram secara otomatis sesuai fungsinya, sehingga bisa memerankan seperti yang dilakukan manusia. Jadi, untuk sistem pengendalian otomatis ini tuh lebih canggih atau lebih modern daripada sistem manual. Ya, pasti ada positif dan negatifnya dalam menggunakan sistem kendali otomatis maupun manual. Untuk yang ke-12 ada yang namanya variabel terkendali, yang mana besaran atau variabel dikendalikan. Nah, biasanya besaran ini dalam diagram kotak disebut proses variabel. Terus yang ke-13 ada manipulate variabel, yang mana masukan dari suatu proses yang dapat diubah-ubah atau dimanipulasi agar proses variabel besarnya sesuai dengan set point atau sinyal yang diumpankan pada suatu sistem kendali digunakan sebagai acuan untuk menentukan keluaran sistem kontrol. Terus untuk yang 14 ada yang namanya servo mekanisme. Apa sih servo mekanisme itu? Yaitu pengendalian di mana keluarannya berupa besaran-besaran mekanik. Nah, seperti besaran mekanik, seperti percepatan, kecepatan, posisi, torsi putaran, dan sebagainya. Terus untuk yang ke-15 ada yang namanya sistem pengendalian digital. Nah, dalam sistem pengendalian otomatis terhadap komponen-komponen utama seperti elemen proses, elemen pengukuran atau yang bisa disebut dengan sensing element dan transmitter, elemen controller atau control unit, dan final control element atau control value. Yang ke-16 ada yang namanya gangguan, sistem kendali gangguan atau disturbance, yang mana memberikan efek melawan terhadap keluaran sistem pengendalian atau variabel terkendali. Nah, besaran ini juga lazim disebut dengan load. Terus yang ke-17 ada yang namanya sensing element, bagian paling ujung suatu sistem pengukuran atau measuring system, atau sering disebut dengan sensor, yang mana sensor itu bertugas mendeteksi getaran atau fenomena lingkungan yang diperlukan sistem kontrol. Jadi ketika ada gerakan ataupun getaran, ya, nanti sensor itu akan bertugas sebagaimana mestinya. Nah, sistem dapat dibuat dari sistem yang paling sederhana, seperti sensor on and off, menggunakan limit switch, sistem analog, dan lain sebagainya. Terus yang ke-18 ada yang namanya transmitter, ya, yang mana fungsinya untuk membaca sinyal sensing elemen dan mengubahnya supaya dimengerti oleh controller. Terus yang ke-19 ada yang namanya aktuator, yang mana aktuator itu merupakan piranti elektromekanik yang berfungsi untuk menghasilkan daya gerakan. Nah, perangkat ini bisa dibuat dari sistem motor listrik atau dari motor DC, servo motor DC stepper, ultrasonic motor, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk meningkatkan tenaga mekanik aktuator dan torsi gerakan. Maka bisa dipasang sistem gearbox atau sprocket chain. Yang ke-20 ada namanya transducer, yang mana piranti yang berfungsi untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi bentuk lainnya, atau unit pengalih sinyal. Nah, suatu contoh mengubah sinyal gerakan mekanis menjadi energi listrik yang terjadi pada peristiwa pengukuran getaran. Nah, terkadang antara transmitter dan transducer dirancurkan. Nah, keduanya memang mempunyai fungsi serupa. Transducer lebih bersifat umum, namun transmitter pemakaiannya pada sistem pengukuran. Terus yang ke-21 ada yang namanya measurement variable. Ya, sinyal yang keluar dari transmitter ini merupakan cerminan sinyal pengukuran. Terus yang ke-22 ada yang namanya setting point. Nah, besar variabel proses yang dikendaki. Suatu controller akan selalu berusaha menyamakan variabel terkendali terhadap set point. Yang ke-23 ada yang namanya error. Nah, selisih antara set point dikurangi variabel terkendali. Nah, terkadang nilainya itu bisa positif dan juga negatif, tergantung nilai set point dan variabel terkendali. Makin kecil nilai error terhitung, maka makin kecil pula sinyal kendali kontrol terhadap plan hingga akhirnya mencapai kondisi tenang atau steady state. Yang ke-25 ada namanya control unit, yang mana bagian unit controller yang menghitung besarnya koreksi yang diperlukan. Yang ke-26 ada namanya final control element, yang mana berfungsi untuk mengubah measurement variable dengan manipulasi besarnya. Manipulate
variabel atas dasar perintah controller. Yang ke-27 ada yang namanya sistem pengendalian kontinu. Terus yang ke-28 ada yang namanya sistem pengendalian adaptif, yang mana pengendalian ini mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Terus yang ke-29 ada yang namanya sistem pengendalian diskrit atau digital. Nah, sistem pengendalian yang berjalan secara diskrit, proses pengendalian tidak berjalan setiap saat, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi sistem pengendalian yang digital ini itu berjalankan secara diskrit. Nah, untuk proses pengendaliannya itu tidak berjalan setiap saat, akan tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Terus yang ke-30 ada yang namanya respon atau rangsangan. Terus yang ke-31 ada yang namanya sistem regulasi otomatis, yang mana output sistem dijaga agar sesuai dengan nilai input referensi yang telah ditentukan terlebih dahulu, atau paling tidak mempunyai selang yang kecil dengan input referensinya. Mungkin sekian presentasi dari saya, banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam menjelaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.